Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi ja'alana mu'minina wa mu'minat, muslimina wa muslimat, wa nahnu insyaallah minal muhsinina wal muhsinat. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadratin nabiyil karim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala hadratin nabiyil karim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Izinkan saya memulai orasi ini tanpa slide agar para wisudawan dan wisudawati konsentrasi mendengarkan penjelasan saya yang saya mulai dari spekulasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menciptakan makhluk yang bernama manusia, itu bukan tanpa risiko. Karena berbeda dengan dua bangsa sebelumnya yang diciptakan sebelum bangsa manusia, bangsa malaikat dan bangsa jin, kepada satu bangsa ini, bangsa manusia ini dilengkapi satu alat yang bernama alat berpikir. Itulah yang disebut sebagai an-nafas an-natiqah. Yang karena jiwa berpikir ini kita disebut sebagai hayawan natiq. Ingat bahwa Aristoteles mengatakan bahwa kita adalah binatang berlogika. Itu artinya adalah kita bangsa binatang. Hanya saja berbeda dengan binatang-binatang yang jauh sebelumnya lahir dan diciptakan sebelum kita berlogika. Konsekuensi dari logika adalah kita bisa bebas memilih mau menjadi kafir atau beriman. Mau menjadi bangsa perusak, makhluk perusak, atau mencipta. Itulah konsekuensi dari manusia diciptakan. Karena ada konsekuensi kita bebas memilih berbuat baik atau berbuat buruk, maka Allah lahirkan, turunkan ke muka bumi ini nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang disebut oleh Al-Quranul Karim sebagai ad-din. Nilai-nilai itu kalau kita taati, semua bangsa manusia mati, bahkan seluruh jagat raya menaati, maka nilai ini disebut berserah diri. Itulah sebabnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya nilai yang paling bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berserah diri. Bahwa banyak ulama, banyak ustadz, banyak penceramah menerjemahkannya sebagai sesungguhnya agama yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itu tafsir. Tafsir harus dibalas tafsir. Dan tafsir tidak boleh dilaporkan ke polisi. Wisudawan dan wisudawati yang saya cintai, nilai-nilai ini, nilai berserah diri diturunkan kepada Adam, nabi pertama. Pasti pesan yang bisa ditangkap luar biasa. Saya tidak katakan manusia pertama, tapi nabi pertama. Nilai yang sama diturunkan kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, Daud, Isa. Semuanya beragama Islam. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian, walakin Hanifan Muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanif, lurus, wa Muslim, seorang Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Muslim. Karena itu begitu Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa agama yang disampaikan adalah Islam,
maka umat Islam tidak boleh memonopoli kata Islam sebagai agama mereka. Kenapa begitu? Jelas. Ketika Nabi Isa meminta pertolongan kepada sahabat-sahabat yang bernama Al-Hawariyun. Man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong aku ketika Bani Israel begitu kuat menentangnya? Mereka mengatakan, nahnu ansari ilallah. Sayalah yang akan menjadi penolong. Dan Al-Hawariyun itu mengatakan, wasyad bi anna muslimun. Kami ini orang-orang Islam. Jadi para wisudawat yang tercinta, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan umatnya sebagai muslim, umat-umat terdahulu, umat Yesus Kristus, umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, semuanya adalah muslim. Tapi para nabi bukanlah malaikat yang diizinkan hidup sampai kiamat. Para nabi sengaja dipilih dari umat manusia dan mereka pasti mati. Begitu para nabi mati, nilai-nilainya tetap berkembang, kemudian ditumbuh kembangkan oleh para pengikutnya. Mulailah ajaran ini kemudian dicatat. Dicatat itu di kelas-kelas Az-Zaitun disebut imla, didikte. Imla itu mari kita lihat karena kata millat. Kata millatun itu terdiri atas huruf mim, lam, dan ta. Dalam munjid kalangan Louis Makluf dikatakan bahwa millatun adalah syariatun ila dinillah. Tapi kalau kita rujuk etimologi kata millat, itu imla, didikte. Jadi nilai-nilai yang semula abstrak, jangan membunuh, jangan berzina, jangan memperkosa, jangan merampok, itu nilai semua sama. Semua agama mengajarkan itu. Kalau ada agama yang mengajarkan lain, merampok, membunuh sebagainya, pasti bukan agama. Setiap agama yang mengajarkan itu kemudian dicatat. Maka catatan itulah yang disebut sebagai millat. Jadi millat adalah kebudayaan. Karena apa yang disampaikan kepada Nabi pasti berbeda dengan yang dicatat oleh umatnya. Tidak perlu jauh-jauh. Islam sajalah. Dalam Islam misalnya kan tidak ada kesultanan. Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Kan tidak diajarkan. Tapi ada, nggak apa-apa millat. Sekarang misalnya ada Sunni, ada Syiah. Tidak apa-apa, itu millat. Terjadi pembunuhan di kalangan Islam. Antara kaum Sunni dengan kaum Syiah misalnya. Yang dimulai dari tragedi Karbala. Dalam tradisi Katolik juga begitu. Pada tahun 1572, orang-orang Katolik yang sangat fanatik membantai orang-orang Protestan di Perancis. Dan itu adalah pembantaian atas nama agama paling besar di dunia modern. 30.000 orang-orang Protestan habis dibantai oleh orang-orang Katolik. Padahal Katolik dan Kristen satu akar itu juga. Kenapa begitu? Karena millat. Karena itu para wisudawan dan wisudawat yang saya hormati dan saya cintai, di dalam Al-Quran ditegaskan, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tabi'ah millatahum, bukan hatta tabi'ah dinahum. Tidak. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kita semua ikut millat mereka, bukan din. Din itu sama. Ya kalau millat sih Golkar dengan PDI Perjuangan juga gontok-gontokan, berbeda, bersaing. Sini. Al-Zaitun dengan pesantren yang lain juga harus bersaing. Sini. Kalau tidak bersaing bagaimana mau ada penilaian maju dan mundur? Biasa saja. Tapi di millat. Karena itu dalam konteks millat, saya sarankan kepada Anda semua, berpikirlah sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Hanya dengan begitu, maka tema kali ini menciptakan sumber daya manusia yang progresif akan tercapai.
Tapi ingat, berpikiran bebas saja tidak akan cukup. Begitu banyak orang berpikir sebebas-bebasnya sampai membunuh Tuhan. Ada seorang bernama William Friedrich Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati. Kalau Tuhan masih hidup, aku tidak sanggup untuk tidak menjadi Tuhan. Dia berpikir sebebas-bebasnya. Kenapa sampai dia terbentur kepada nihilisme? Karena dia tidak berbudi luhur. Karena itu akhlak budi luhur tingkatkan dulu, pengetahuan kita luaskan, barulah kita berpikiran bebas. Saya beri contoh betapa Rasulullah Muhammad SAW berpikiran sangat bebas. Ketika beliau masih di Mekah, umat Islam masih kecil dan lemah, didesak, disiksa, dibunuh dan sebagainya, maka Rasulullah menghijrahkan para sahabat-sahabatnya ke Habasyah. Habasyah itu jelas-jelas beragama Kristen, Nasrani, rajanya Nasrani. Karena itu historian ahli sejarah semacam Muhammad Haikal mempertanyakan, seandainya ada orang-orang Islam yang Islamnya masih sempit, masih pengetahuannya masih cetek, hijrah ke negeri Habasyah, bagaimana kalau mereka masuk Kristen? Nggak apa-apa masuk Kristen, kan satu din. Beda milah. Begitu kan? Dan faktanya di dalam sejarah ada seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy, suami dari Ummu Habibah, masuk Kristen. Dan sampai akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan wahyu kepada Rasulullah agar memerintahkan Ubaidillah bin Jahsy menceraikan istrinya hanya gara-gara Ubaidillah bin Jahsy masuk Kristen, Ummu Habibah masih Islam. Sampai akhir hayat. Begitu beliau meninggal, barulah Nabi melamar dari Madinah. Terjadilah pernikahan jarak jauh antara Madinah dengan Habasyah. Keren betul Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah menikah dengan Ummu Habibah, istri dari Ubaidillah bin Jahsy, siapa yang memberikan mahar? Raja Kristen, namanya Najasyi. Maharnya dari orang Kristen. Luar biasa. Begitu Nabi di Madinah, di tahun 8 Hijriah, tiba-tiba datang. Sejarah berbeda-beda catatan. Ada yang bilang 71, ada yang bilang 61, ada yang bilang 51. Pendeta Najran datang ke Madinah. Rasulullah sedang berceramah. Di dalam banyak hadis diceritakan setiap kali Rasulullah berceramah selalu duduk. Dan beliau pasti tidak suka kalau sedang berceramah ada yang ngantuk atau yang ngobrol. Sudah serius. Dan saya yakin saya Panji Gumilang meniru Rasulullah. Bahwa beliau sedang ceramah ada yang ngobrol, marahnya bukan main. Bisa saya bayangkan. Kita kembali pada Rasulullah. Maka begitu Rasulullah sedang berceramah enak-enak di ujung Masjid Nabawi, tiba-tiba ada orang bertengkar. Pat. Rasulullah terganggu. Panggil. Ternyata yang bertengkar adalah sahabat Rasulullah dengan pimpinan pendeta Najran ini. Tanya. Siap. Saya tahu Anda sedang senang mendengar ceramah saya. Salahkan yang memberikan. Rasulullah, waktu saya 5 menit, ya, itu poin. Rasulullah berkata, kenapa kamu bertengkar? Ya Rasulullah, itu orang-orang dari Najran Kristen mau sholat di Masjid Nabawi, masjid kita. Ya kenapa emang kalau sholat? Ya tapi kan menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah mati, ente kan dulu juga sholat di Baitul Maqdis sebelum ke Ka'bah, iya kan? Ya. Kalau gitu panggil sini, panggil pendeta itu. Kenapa Anda bertengkar? Ya Muhammad, dia tidak melihat Nabi. Ya Muhammad, dulu sebelum engkau mengaku Nabi, mengaku Islam, kami duluan yang bernama Islam. Dan sebagai pengikut Nabi Isa, kami sholat. Kenapa sekarang kau mengaku Nabi, tapi tidak boleh sholat? Oh, Anda mau sholat? Silahkan sholat sepuas-puasnya. Orang Kristen sholat di Masjid Nabawi. Dulu di zaman Rasulullah. Sekarang orang Kristen tidak boleh masuk Madinah. Itu milad. Itu tafsir. Oke? Nah, dari sini kita bisa paham.
Wisuda yang tercinta, saya terganggu dengan 4 menit ini. Perhatikan baik-baik. Setelah mereka bertemu Rasul pada hari itu, kemudian pada hari Minggu terjadi perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Najran ini. Singkat cerita, terjadi perdebatan dan sampai pada topik siapa sebetulnya Yesus Kristus dan bagaimana mereka menyikapinya. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan, Nabi kemudian menantang mereka, kalau gitu kita mau bahalah. Panggil seluruh keluarga kalian, saya panggil keluarga saya, temu kita di Madinah di tanah lapang, biarkan Allah menjadi hakim, ahkamul hakim. Siapa yang salah di antara kita, biarkan Allah yang menghukum. Itulah mau bahalah. Singkat cerita, Nabi Madinah ketika itu dinaungi awan gelap, petir sebentar lagi menyambar siapa masalah, gemetarlah orang-orang Najran ini. Mereka bilang, bro, ini kalau ternyata Muhammad benar Nabi, mampus kita semua. Gimana caranya? Bubar yuk. Akhirnya mereka membubarkan diri, mubahalah batal. Apa yang harus kita catat? Ketika di masa bersama Najran, ternyata mereka menjadikan Yesus anak Tuhan. Kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innahu thalithu tsalatsa. Tapi Najasi karena bertauhid, dia berislam. Sekarang kita juga begitu. Kita berhadapan dengan hampir 2 miliar orang Kristen. Semua mau kalian kafir-kafirkan. Tanya dulu satu persatu mereka. Kalau nggak bisa kita tanya, jangan kita generasi semuanya kafir. Siapa tahu ada keturunan Raja Najasi di antara mereka. Siapa tahu juga ada keturunan Najran. Siapa tahu di Mekah itu ada keturunan Ali bin Abi Thalib. Tapi ada juga di Mekah itu keturunan Abu Jahal. Jadi, dari sini kita bisa arif bijaksana. Bapak Ibu sekalian, karena itu sedikit saya minta. Ketika saya lihat video, Syekh Panji Gumilang di Pak Zaitun memimpin sholat. Di situ ada satu non-muslim sholat. Saya bilang kecil, baru satu. Nabi Muhammad 73. Jadi Syekh, saya ini dosen di UIN Jakarta. Begitu rame, ribut, dipertontonkan kepada saya, dosen-dosen ribut, dosen-dosen ribut. Gimana mahasiswanya? Saya katakan, ente gimana sih baru video gini aja udah kebakaran jenggot. Rasulullah 73, yang benar, makanya baca, saya bilang. Berikutnya saya pernah dengar bahwa di sini mengajarkan bahasa Ibrani, betul? Geger lagi di UIN. Zaitun mengajarkan Ibrani. Emang kenapa? Saya bilang begini. Lalu saya ceritakan terakhir. Saya katakan Rasulullah di Madinah ketika sedang berceramah enak-enak, tiba-tiba beliau berdiri. Kan tadi duduk berdiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima lakum tawasunta. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri diam? Rasulullah menjawab, emang kalian nggak lihat keranda lewat? Lihat ya Rasulullah, kami lihat dari tadi. Emang kenapa? Ya tapi kan Yahudi. Emang bukan manusia? Oh, lihat, Yahudi mati saja, Yahudi mati dihormati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Yahudi hidup? Itulah akhlak Islam yang sekarang Anda harus bangga. Ternyata akhlak Nabi, akhlak Islam dijalankan di pesantren yang saya banggakan ini, namanya Zaitun. Ini kali kedua saya datang di sini. Dulu bersama Syekh, saya diajak jalan-jalan melihat sorghum, melihat eceng gondok, melihat sapi-sapi bunting dan sebagainya. Ketika itu beliau masih muda, tahun 2004. Sekarang beliau sudah lupa saya, nggak apa-apa. Sekian, aku qauli hadza wastaghfirullahaladzim. Selamat menjadi sarjana. Ingat, kata sarjana adalah bahasa Sanskerta. Sar artinya lama, jana duduk. Jadi lama duduk. Anda sudah lama-lama duduk, nggak jadi orang cerdas, payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.